Pasarnya nyalek, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu kisah mu'alaf lagi. Tapi kisah kali ini lebih unik lagi karena kisah dari seorang pendeta yang masuk Islam beberapa detik sebelum istrinya bersyahadat kembali. Jadi seperti apa kisahnya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi kisah pendeta mu'alaf ini dia bernama Hengky Pradono. Jadi dia adalah seorang pendeta di Banyumas yang pada bulan April 2022 ia memutuskan masuk Islam di salah satu KUA atau kantor urusan agama di Banyumas. Jadi kisahnya dimulai dari Pak Hengky Pradono ini menjadi pendeta sejak tahun 1996, lalu kemudian pada tahun 2017 ia pindah ke Karangpucung, Cilacap, lalu kemudian pindah lagi ke Aji Barang dan sekarang tinggal di Banyumas sudah 7 bulan. Nah, dari sinilah kisahnya dia mulai mengenal Islam. Jadi beliau ini menjadi pendeta sejak 1996. Jadi setelah menyelesaikan sekolahnya di sekolah teologi, lalu kemudian dia berbaur kepada masyarakat. Namun pada akhirnya di tahun 2021 dia melepaskan status kependetaannya. Jadi pada saat dia pindah ke Aji Barang, statusnya masih seorang pendeta. Jadi dia mulai mengenal Islam saat bertemu dengan salah seorang Gus. Jadi Gus ini bernama Muhammad Sri Manggala. Jadi Muhammad Sri Manggala ini lebih dikenal dengan panggilan Gus Lana Gemini. Jadi Pak Pendeta atau Pak Hengky Pradono ini seringkali ngobrol bareng dengan Gus Lana. Tapi setiap kali ngobrol, Gus Lana ini hampir tidak pernah mengajak dia untuk masuk Islam. Dia melakukan dakwah yang ringan. Jadi kalau dalam bahasa marketing, dia melakukan soft selling. Jadi dia tidak langsung mengajak Pak Hengky ini untuk masuk Islam. Dia menjelaskan sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya lama-kelamaan Pak Hengky ini pun tertarik dengan ajaran Islam. Lalu pada akhirnya karena dia melihat ajaran Islam itu yang ajarannya simple, sederhana, terutama untuk soal ketuhanan, lalu kemudian dia berpikir untuk masuk Islam. Tapi di saat dia berpikir untuk masuk Islam, dia memikirkan statusnya sebagai seorang pendeta. Apakah mungkin pendeta bisa masuk Islam? Bagaimana dengan jemaat-jemaatnya? Lalu pada akhirnya dia dikisahkan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail yang kemudian mengorbankan anaknya sendiri untuk melakukan perintah Tuhan. Dari kisah ini dia menjadi inspirasi baginya dan kemudian dia mulai berpikir lagi bagaimana caranya untuk menjadi seorang mu'alaf. Singkat cerita, ketika dia terus berpikir untuk merubah keyakinannya menjadi seorang muslim, istrinya yang dulunya mengikuti agamanya, jadi sebelum istrinya ini pada saat dia menikah dengan Pak Hengky, dia memutuskan untuk mengikuti agama Pak Hengky. Namun tidak tahu kenapa belakangan kemudian istrinya berkata bahwa dia ingin kembali menjadi seorang muslim. Pak Hengky ini tidak menghalangi langkah istrinya untuk menjadi seorang muslim, bahkan dia mencarikan orang yang tepat yang bisa menuntunnya menjadi seorang muslim. Lalu singkat cerita, sambil berpikir dia kemudian mengajak istrinya ke KUA. Jadi di KUA kemudian dia akan membantu istrinya untuk diislamkan kembali karena dia berpikir bahwa ajaran Islam memang betul. Jadi Pak Hengky ini selama kehidupan rumah tangganya dengan istrinya, dia sama sekali tidak pernah mengajak atau memaksa istrinya untuk mengikuti ajarannya. Lalu kemudian di detik-detik saat istrinya akan mengucapkan syahadat, dia kemudian berbisik pada petugas KUA atau ustadz yang ada di tempat situ bahwa dia juga ingin memeluk Islam karena sudah lama dipendam, dan pada akhirnya dia diberikan hidayah di detik-detik saat istrinya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hingga pada akhirnya Pak Hengky ini seorang pendeta yang taat akhirnya
berpindah agama menjadi seorang muslim, sama dengan istrinya yang sebelumnya murtad kemudian menjadi seorang muslim kembali. Dia menceritakan bahwa ketika beranjak untuk mengantarkan istrinya, dia merasa bahwa kakinya seakan-akan dipaksa untuk melangkah menemui ustadz yang dia sampaikan tadi, bahwa pada akhirnya dari perasaan itu yang merasa terpaksa, dia mendapat bisikan untuk akhirnya menjadi seorang mu'allaf pada waktu itu. Nah, dari kisah ini teman-teman ada pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa sekeras apapun orang atau sedalam apapun ajarannya terhadap agama sebelumnya, kalau dia dipertemukan dengan ajaran yang benar atau cara dakwah yang benar sebagaimana dilakukan oleh Ustadz tadi, yaitu Gus Lana, dia melakukan diskusi tanpa harus melakukan hard selling atau menyampaikan langsung bahwa dia harus masuk Islam, tapi berdiskusi secara pelan-pelan, dan pada akhirnya si pendeta ini kemudian memutuskan untuk menjadi seorang mu'allaf di detik-detik sebelum istrinya juga mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah murtad karena menikah dengan seorang pendeta. Jadi mungkin teman-teman, ini dia kisah mu'allaf yang mungkin menarik untuk teman-teman simak, dan kalau punya pendapat dan punya kisah menarik lainnya silahkan komentar di bawah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.